Latifah dari Piawat 5C Yayan Surakarta. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu bunda dari anak Aisyah ya. Umurnya 2 tahun ya bunda. Ya, jadi saya akan sedikit sharing ya mengenai parenting pola asuh terhadap anak. Karena pola asuh sendiri itu memang sangat penting ya bunda dalam perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Nah, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pakar psikolog ternama ya bunda, yang bernama Diana Baumrit serta Makrobi dan Martin, itu pengaruh pola asuh pada anak itu cukup besar. Jadi mulai dari kualitas kesehatan hingga pembentukan pola pikir dan kepribadian dalam jangka panjang. Jadi kalau pola asuhnya terhadap anak itu baik, akan berdampak juga pada masa depannya anak menjadi baik juga ya bunda, memiliki kepribadian dan karakter yang baik juga. Nah, untuk bunda sendiri pola asuh terhadap Aisyah itu seperti apa bunda? Dia memberi kebebasan pada anak, asuh yang baik. Oh iya. Nah, di sini bunda ternyata pola asuh itu ada 4 macam ya bunda. Pola asuh yang pertama itu ada pola asuh otoriter bunda. Jadi pola asuh otoriter ini tuh adalah diterapkannya aturan super ketat yang wajib diikuti oleh anak. Nah, jadi pola asuh otoriter ini adalah diterapkannya aturan super ketat yang harus dilakukan oleh anak bunda. Jadi tipe pola asuh orang tua yang otoriter itu tuh memiliki karakter umum, misalnya menuntut anak itu untuk mengikuti peraturan bunda atau enggak orang tuanya, kemudian tidak mempertimbangkan pendapat anak sendiri dan perasaan anak itu sendiri, kemudian memiliki ekspektasi tinggi terhadap anaknya. Nah, biasanya nih bunda, kalau pola asuh otoriter itu, nah jadi biasanya hubungan orang tua dan anak dengan pola asuh otoriter ini tuh cenderung dingin dan berjarak. Jadi biasanya anak itu ke depannya kalau orang tua itu menggunakan pola asuh otoriter, itu anak itu menjadi nakal bunda. Jadi anak itu kan tidak suka dipaksa, tapi ini untuk pola asuh otoriter ini orang tua itu memaksakan kehendaknya orang tuanya. Dan biasanya ini tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Misalnya anak itu pengennya orang tua itu pintar, tapi itu karena dipaksa jadi malah tidak pintar ya, biasanya gitu ya bunda. Nah, kemudian untuk pola asuh yang kedua itu adalah pola asuh permisif. Jadi permisif ini tuh biasanya orang tuanya itu bersikap lebih santai, kemudian bebas. Jadi ada beberapa karakter umum dari pola asuh permisif ini ya bunda. Jadi ini hanya memiliki sedikit aturan, kemudian tidak memenuhi segala kebutuhan anak ya. Dan itu jarang memberikan hukuman. Karena jarang sekali diberikannya batasan dan petunjuk mengenai kayak pilihan yang baik, itu anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif ini tuh cenderung lebih egois, kemudian sulit diatur dan kurang rasanya empati terhadap orang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk pola asuh yang ketiga itu ada pola asuh demokratis bunda. Jadi untuk pola asuh demokratis ini tuh seperti dikatakan sebagai kombinasi antara permisif dan otoriter. Jadi karakter ini tuh hubungannya tuh lebih positif dan hangat antara orang tua dan anak. Nah, ada aturan tegas juga yang harus diikuti anak, tapi itu masih bersifat baik gitu loh bunda. Jadi tidak terlalu mengekang juga. Nah, biasanya juga orang tua itu bisa bersikap tegas dalam menerapkan aturan dan memberikan konsekuensi, tetapi tetap mempertimbangkan perasaan dari anak, jadi pendapat anak, jadi tidak terlalu mengekang seperti pola asuh otoriter yang pertama ya bunda. Dan biasanya tuh kalau pola asuhnya itu demokratis bunda, itu akan berdampak pada anak yang
baik. Jadi karakternya itu juga baik dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Jadi lebih pintar gitu kan Bunda istilahnya. Nah kemudian untuk yang terakhir nih Bunda itu ada pola asuh cuek. Jadi gimana? Di sini ada sini. Jadi pola asuh yang cuek ini Bunda, ini tuh tidak sedikit juga ya orang tua itu yang abai dengan kebutuhan bahkan keberadaan anak ya. Jadi ini ada beberapa karakter umum ya dari pola asuh cuek ini. Itu biasanya tidak memiliki aturan dan tidak ada hukumannya Bunda. Jadi anak itu diharapkan untuk belajar dan memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Jadi terlalu dibebaskan gitu. Jadi orang tuanya itu benar-benar siap apapun yang dilakukan oleh anak itu ya sudah seperti itu. Nggak biar diperhatikan. Ya tidak diperhatikan. Jadi anak mau ngapain juga nggak apa-apa. Nah jadi Bunda untuk pola asuh ini kan ada 4 tadi ya Bunda. Nah untuk keempat macam pola asuh itu yang paling paling baiknya itu adalah diterapkan itu adalah pola asuh dari demokratis ya. Nah karena ini dengan melakukan pola asuh demokratis ini tuh akan berdampak pada anak itu yang lebih baik ya Bunda, karena anak itu akan dapat mempunyai kedisiplinan yang positif. Kemudian anak itu yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis itu cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis ya. Jadi memang akan baik sekali ya Bunda dalam perkembangan dan pertumbuhan pada anak itu sendiri. Ya baik, terima kasih Bunda atas waktunya. Sama-sama. Dan tadi adalah video mengenai parenting pola asuh terhadap anak yang baik. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.